يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kajian kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk masalah yang ke-18. Ya, betul ya. Baik, judulnya Intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim. Kaum jahiliyah, mereka itu menisbatkan dirinya kepada para nabi, tapi mereka menentang para nabi tersebut. Nah, ini diantara kebiasaan jahiliyah yang terjadi pada kaum muslimin, di mana mereka menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, mengaku pengikutnya Nabi Muhammad SAW, namun justru menyelisihi Nabi SAW. Ya, mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi menyelisihi akidahnya Imam Asy-Syafi'i misalnya. Ya, maka orang-orang jahiliyah mereka mengaku sebagai pengikutnya para nabi dan rasul, namun mereka justru menyelisihi ajaran para nabi dan rasul itu. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatu tsaminata asyrata. Masalah yang ke-18. Tanaquduhum fil intisab. Kontradiksi mereka, ya, kontradiksinya orang-orang jahiliyah dalam masalah intisab, yaitu menisbatkan diri mereka. Maksudnya yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkat tibaihi. Mereka mengaku menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim, namun mereka menampakkan diri jelas-jelas menyelisihi, meninggalkan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, ya, mereka ini semuanya mengaku kita ini ngikut Nabi Ibrahim, tapi ternyata praktek beragama mereka jauh dari praktek beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akidah mereka jauh dari akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih tetap kekeh mengatakan kami ini adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Agama kami ini adalah agama warisannya Nabi Ibrahim. Maka ini namanya tanaqud, kontradiksi. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Ini kok gema, suara atas nyalakan tak? Enggak ya? Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, at-tanaqudu fil intisab. Yang dimaksud dengan kontradiksi dalam penisbatan huwa an yantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu, yaitu seseorang
menisbatkan dirinya kepada sesuatu, tapi ternyata dia menyelisihi sesuatu yang dia nisbatkan dirinya kepadanya. Wa hadza intisabun batilun wa kadzibun. Maka ini namanya penisbatan yang batil dan penisbatan yang dusta. Nah, kalau benar-benar dirimu menisbatkan diri kepada sesuatu, harusnya kau mengikuti itu. Namun kalau kau menyelisihi, maka berarti itu penisbatan yang palsu, penisbatan yang dusta. Wal intisabus sahih, adapun penisbatan yang sahih, huwa an yantasiba ila syai'i wa yakuna muwafiqan lahu. Penisbatan yang benar adalah yaitu tatkala seseorang menisbatkan diri kepada sesuatu dan dia mencocoki sesuatu yang dia nisbatkan itu. Falladhi yantasibu ila Ibrahim, maka yang mengaku menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, yuwafiqu ma jaa bihi min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau memang mengaku menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim, menisbatkan agamanya kepada Nabi Ibrahim, harusnya dia mencocoki ajarannya Nabi Ibrahim, mencocoki ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Apa itu? Tauhid. Ya, mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Karena yang paling kental dari ajaran Nabi Ibrahim adalah at-tauhid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima walam yakum minal musyrikin. Kata Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi beliau itu adalah hanifan muslima, yaitu orang yang lurus di atas tauhid dan muslima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bukan termasuk golongan orang-orang musyrikin. Ya, ini ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ikhlasil ibadati lahu. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wal bara'ati minal musyrikin, dan berlepas diri, bara' dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Wala yukhalifuhu fi syai'in min dzalik. Nah, orang yang mengaku menisbatkan dirinya kepada ajaran Nabi Ibrahim, maka dia tidak akan menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim, terutama yang menjadi ciri khasnya Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Maka pelaku kesyirikan Ibrahim, maka itu pengakuan yang apa? Dusta, pengakuan yang palsu. Ya. Jauh panggang daripada api, ya. Nggak match dengan pengakuannya. Orang-orang Nasrani, mereka menganggap bahwasanya agama kita ini adalah agama yang diajarkan Nabi Ibrahim. Dusta. Nabi Ibrahim gak ngurui Tuhan ono telu. Ya, Nabi Ibrahim gak pernah mengajarkan Trinitas. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah at-tauhid. Oh ya sudah, agama kita ini adalah agama yang diajarkan oleh Isa. Podo dustai. Nabi Isa gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Isa nggak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Namun Nabi Isa mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai utusan Allah. Dakwahnya Nabi Isa adalah at-tauhid. Seperti dalam surah Ali Imran, surah Al-Maidah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israila a'budullah rabbi wa rabbakum. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa bin Maryam. Padahal dahulu Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka tempatnya di neraka. Ya, diharamkan surga. Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam. Wa min dzalik intisabul yahud ila Ibrahim. Di antara kontradiksi orang-orang Yahudi yang mengaku mereka menisbatkan agama mereka kepada Nabi Ibrahim, ma'a imtinaihim minal haji. Tapi anehnya mereka nggak mau melaksanakan ibadah haji.
Padahal ibadah haji ini ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, katanya pengikut Nabi Ibrahim. Ya, kok mengingkari syariat haji, nggak mau melaksanakan ibadah haji. Wastingkarihim listiqbalil Ka'bah, dan mereka mengingkari kiblatnya itu menghadap Ka'bah. Ya, mereka nggak mau kiblat lain selain Baitul Maqdis. Kiblat mereka hanya Baitul Maqdis. Padahal yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihada qala ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah, maksudnya rumah Allah, Baitullah, yang pertama kali diletakkan bagi manusia, yang pertama kali dibangun bagi manusia itu di Mekah yang diberkahi, ya, dan petunjuk bagi alam semesta ini. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, dan di sana ada maqam Ibrahim. Maksudnya maqam adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Mekah maka dia aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji lillah, untuk Allah. Waman kafa, bagi siapa yang bisa atau yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tapi barang siapa yang enggan, enggak mau melaksanakan ibadah haji, kufur terhadap ibadah haji, maka Allah Maha Kaya, Allah Maha tidak butuh dengan semua makhluk-makhluknya. Ya, maka orang-orang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, namun anehnya, kontradiksinya, mereka mengingkari Ka'bah dan mereka mengingkari ibadah haji. Padahal baik Ka'bah ataupun ibadah haji itu merupakan warisan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasara juga gitu. Wa kadzalika man yantasibu ilal a'immatil arba'ah. Nah, ini sekarang yang dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin ada yang menisbatkan diri mereka kepada imam yang 4. Kita ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Ya, kita ini mazhabnya Hanafi. Kita ini mazhabnya Maliki, pengikut Imam Malik bin Anas. Kita ini mazhabnya adalah Asy-Syafi'i. Ini yang paling banyak di Indonesia. Pengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, dan kita adalah pengikut Hambali. Kita madhabnya Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mengaku menisbatkan dirinya kepada imam yang 4 itu. Maka barang siapa yang mengaku bahwasanya dia menjadi pengikutnya imam yang 4, apa kewajibannya? Yajibu an yuwafiqahum fil i'tiqad. Wajib bagi orang yang menyandarkan, menisbatkan dirinya kepada imam yang 4 untuk dia mengikuti akidahnya imam yang 4. Mencocoki akidahnya imam yang 4. Ya. Wala yukhalifahum ila i'tiqadi ghairihim. Dan kalau mengaku menjadi pengikut imam yang 4 itu, maka dia nggak boleh menyelisihi akidah mereka. Minal Jahmiyah, ya, malah berakidah Jahmiyah. Ada nggak diantara imam yang 4 itu yang akidahnya Jahmiyah? Nggak ada. Wal Mu'tazilah, atau akidahnya Mu'tazilah. Wal Asy'ariyah, atau malah akidahnya adalah Asy'ari, Asy'ariyah. Gak ada diantara imam yang 4 itu akidahnya Asy'ariyah. Kalau dikatakan Imam Asy-Syafi'i itu akidahnya Asy'ari, maka ini dusta. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i itu akidahnya adalah akidah as-salaf, sebagaimana akidahnya para sahabat Nabi SAW. Nah, di sini kita bawakan sebagian contoh saja. Orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, namun justru mereka menyelisihi Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah. Jadi yang diambil sama Imam Syafi'i cuma fikihnya tok. Makanya terkenal ucapan mereka, kita dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu pun juga dusta, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
sudah bertaubat dari akidah lamanya. Ya, yang mereka pegang sekarang adalah akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ketika itu beliau masih belum meninggalkan ya akidah yang menyimpang dari meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir hidup beliau rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu akidah salaf. Ya, buktinya beliau banyak menulis kitab, di antara yang paling terkenal adalah 3 kitab. Yang pertama adalah Al-Ibanah ya, an usulid diyanah. Ya, kemudian yang kedua adalah Risalah ila ahli Thaghar. Dan yang ketiga Maqalatul Islamiyin. Ya, maka 3 kitab ini menunjukkan akidah terakhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sudah rujuk dari pemahamannya yang lama. Kata mereka, kita kalau dalam masalah akidah mengikuti Asy'ari. Kalau fikih Syafi'i. Kalau akhlak atau kata mereka tasawuf ikut Ghazali. Kamu kok iso di mix gitu loh? Kenapa kok nggak Syafi'i semuanya? Ya, kita dalam masalah akidah mengikuti Imam Syafi'i, dalam masalah fikih mengikuti Imam Syafi'i. Harusnya gitu. Kenapa kok Imam Syafi'i cuma dipilih fikihnya tok? Ini karena mereka tahu Imam Asy-Syafi'i akidahnya berbeda jauh dengan mereka. Oh, Imam Syafi'i nggak nulis kitab akidah kok. Iya, tapi diriwayatkan dari murid-murid beliau. Di antaranya Ar-Rabi' bin Sulaiman, kemudian Yunus bin Abdul A'la, dan ada seorang murid beliau yang menulis kitab akidah. Murid langsung, murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau juga termasuk di antara yang ikut memandikan jenazahnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Al-Muzani. Ya, beliau punya kitab judulnya apa? Syarhus Sunnah. Sama seperti kitabnya Imam Al-Barbahari. Sama judulnya Syarhus Sunnah. Mana kita nggak pernah mendengar ya mereka-mereka itu mengajarkan kitab Syarhus Sunnah. Padahal ini kitab Syafi'iyah. Ya. Muridnya langsung Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga ulama Syafi'iyah yang lain seperti misalnya Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Beliau punya kitab judulnya apa? Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Ini ulama Syafi'iyah juga. Beliau punya kitab judulnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Sama, beliau juga meriwayatkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Namun nggak pernah kita mendengar mereka-mereka itu kajian-kajiannya itu mengkaji kitab-kitab seperti ini, nggak ada. Yang dikaji kitab-kitabnya Asy'ariyah, ya seperti Jauharatut Tauhid, Ummul Barahin, Aqidatul Awam, apa meneh? Ya segitu-gitulah. Ya, kenapa nggak ngaji Syarhus Sunnah? Itu akidahnya Imam Syafi'i itu. Katanya pengikut Imam Syafi'i. Oh, nggak mau ngaji kitab ulama dari kalangan Syafi'iyah. Tapi di sini kita contohkan bagaimana Al-Imam Syafi'i dalam masalah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini termasuk di antara yang diselisihi oleh orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Imam Asy-Syafi'i, di mana mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, Al-Quran itu makhluk. Cuman mereka melakukan main licik istilahnya. Kalau ditembak, apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Oh, berarti sama seperti kita Ahlus Sunnah. Oh, tunggu dulu. Coba perinci lagi apa yang dimaksud Al-Quran kalamullah itu. Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah hikayatun an kalamillah. Al-Quran itu adalah kopian dari kalamullah. Ya, Al-Quran itu salinan dari kalamullah. Nah terus Allahnya gimana? Oh, Allah nggak pernah bicara. Ya, Allah itu tidak berbicara dengan suara. Jibril nggak pernah mendengar suara Allah kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus gimana dong? Jibril memahami isi hatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Isi hati maksudnya apa yang ada di dalam dirinya Allah. Karena mereka menetapkan kalam itu kalam nafsi.
kalam nafsi, yaitu kalam yang ada di dalam diri. Sedangkan saya ngomong ini namanya kalam lafzi. Ya, ini ditolak sama mereka, kalam lafzi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan hanya kalam nafsi. Kenapa kok nggak mau menetapkan kalam lafzi? Iya, karena kalau kita menetapkan Allah berbicara dengan lafal-lafal, dengan suara yang didengar, nanti sama kayak makhluk. Loh, kalian justru malah jatuh ke dalam kesesatan yang lebih sesat. Kalian tidak menetapkan Allah berbicara, berarti kalian menyamakan Allah seperti orang bisu. Iya, lebih parah berarti. Niatnya ingin mensucikan Allah biar nggak sama dengan makhluk, justru malah keblubuk, malah menyamakan Allah dengan orang yang cacat. Lihat di sini, Imam Asy-Syafi'i dalam masalah Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Anir Rabi' bin Sulaiman qala, dari muridnya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dia mengatakan, sami'tu Syafi'iyya wa dzakaral Qur'an wa ma yaqulu Hafsun al-Fard wa kana Syafi'i yaqul. Aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i ketika disebutkan tentang Al-Qur'an dan apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Hafs al-Fard. Ya, ada seorang yang sesat namanya Hafs, ha, fa sama sod. Hafs. Seperti kunyahnya siapa? Para sahabat. Ada seorang sahabat yang kunyahnya ini Abu Hafs, Umar ibn Khattab. Nah, wa kana Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i mengatakan Hafs al-Munfarid, diplesetin sama Imam Syafi'i. Namanya Hafs al-Fard, tapi diplesetin menjadi Hafs al-Munfarid. Apa artinya munfarid? Salat munfarid dulu kita sendirian. Karena dia sendirian dalam akidah sesatnya ini. Diplesetin sama Imam Syafi'i. Hafs al-Munfarid. Wa nadharahu bihadrati walin kana bi Misra. Orang ini pernah didebat oleh Imam Asy-Syafi'i di hadapan seorang penguasa di Mesir sana. Ya, dibantah, diskusi, dialog dengan Imam Syafi'i. Sampai pada akhirnya faqala lahu Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, kafarta wallahi alladzi la ilaha illahu. Sampai ending daripada debatnya itu Imam Syafi'i mengatakan, kau telah kafir demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dikafirkan oleh Imam Syafi'i secara individu. Nah, ini wewenangnya Imam Syafi'i, beliau ulama. Apalagi sudah ditegakkan hujjah kepada orang yang namanya Hafs al-Fard, tapi tetap ngotot dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Maka dikafirkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Thumma qamu fansarafu fasami'tu Hafsan yaqul. Kemudian setelah debat itu selesai, mereka pun akhirnya pergi. Dan aku mendengar, kata Rabi' bin Sulaiman ini, aku mendengar Hafs yang tadi dikafirkan oleh Imam Asy-Syafi'i mengatakan, asyata wallahi alladzi la ilaha illahu asy-Syafi'iyyu bidami. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, ya, Syafi'i telah menghalalkan darahku. Dan ini namanya takfir secara muayyan. Dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika sudah tegak hujjah, dan beliau adalah seorang ulama yang memang sudah kapasitas beliau untuk memvonis seorang individu dengan takfir, dengan kekafiran. Ya, kalau kita sering kita sampaikan, cukup mengkafirkan apanya? Perbuatannya. Ya, kalau kita katakan perbuatannya kufur, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Namun individu-individunya langsung dikafirkan kalau kita enggak. Ya, jangan dulu, bukan tidak, maksudnya jangan dulu. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut lagi kata Ar-Rabi', sami'tu Syafi'iyya yaqul. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Ya, maksudnya bukan diciptakan oleh Allah, tapi Al-Qur'an itu kalam itu apanya Allah? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat itu terpisah atau melekat pada diri Allah? Melekat pada diri Allah, bukan sesuatu yang terpisah. Ya, seperti misalnya warna putih.
Ya, putih ini adalah sifat dari apa ya ini? Tembok, wes gitu aja. Putih itu adalah sifat dari tembok. Anda bisa nggak memisahkan warna putih ini dengan temboknya? Putih itu ada ininya nggak? Ada wujudnya nggak? Antum pernah tahu ada warna putih tapi dia tidak menempel pada sesuatu? Hah? Ngawang, iya, dia menempel pada sesuatu. Ngawang pun juga menempel. Apa yang ngawang tadi itu? Kapas lah, atau apa? Kapuk. Ya, itu warna putih menempel pada benda. Ada nggak warna putih yang nggak menempel? Hah? Nggak ada, itu sifat. Ya, maka demikian juga sifat Allah itu semuanya adalah bukan makhluk. Termasuk diantaranya adalah kalamullah, dan Al-Quran termasuk bagian dari kalamullah. Wa man qala makhluk fahuwa kafir. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ini Imam Syafi'i kalau hidup di zaman sekarang dituduh Wahabi, ya, tukang ngafirin orang. Iya, dituduh Wahabi, suka ngafirin orang. Kan mereka nggak mau mengkafirkan. Ya jangan dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini perbuatan kufur, ini akidah kufur. Ya kalian pengaku mengikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengkafirkan. Bahkan beliau bukan hanya mengkafirkan akidah, mengkafirkan perbuatan, tapi beliau juga mengkafirkan orangnya. Meskipun kita katakan tadi itu kapasitas beliau sebagai seorang alim, seorang ulama. Ya, adapun kita nggak usah ngelama. Tapi ini sebenarnya banyak ya. Ini ana nukil dari kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi. Akidah Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dituliskan dalam kitab-kitab beliau. Ini diambil dari beberapa karya-karya beliau juga, seperti kitab kemudian Ar-Risalah, ya Jima'ul Ilm, dan kitab-kitab beliau yang lain diambil akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Memang Imam Syafi'i nggak punya kitab khusus tentang akidah. Nggak punya Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Beliau punya kitab khusus tentang akidah. Apa namanya? Imam Abu Hanifah punya kitab akidah. Namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Ya, Al-Fiqhul Akbar. Demikian juga Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad menulis. Bahkan ini dijadikan sebagai rujukan akidah ahli sunnah. Apa kitab akidahnya Imam Ahmad? Usulus Sunnah. Ya. Imam Syafi'i nggak punya. Tapi akidah beliau diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ya, kemudian tentang ru'yah. Imam Syafi'i menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini bagus kitabnya. Saking nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum ini. Oleh Syekh Nu'man Al-Watr. Hafizahullah ta'ala. Masih hidup orangnya. Ya, belum lagi bicara tentang masalah kuburan. Ya, tentang masalah kuburan luar biasa Imam Syafi'i. Beda seperti yang dilakukan oleh orang-orang di negeri kita yang menjadi pengikut, mengaku-ngaku pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Mereka orang-orang yang termasuk dari kalangan kuburiyun, ya, yang gemar mengkeramatkan kuburan-kuburan. Padahal perbuatan tersebut itu sangat dikecam oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini pelajaran kita bukan ini, Masail Jahiliyah. Kita lanjutkan. Ya, selesai dari masalah ke-18. Ya, ini juga pelajaran buat kita ya. Kalau kita ini mengaku menjadi pengikut salaf, maka buktikan. Cocokkan akidah Anda dengan akidahnya para salaf. Dan terima semua akidahnya salaf. Barang siapa yang mengaku sebagai seorang salafi, tapi akidahnya ada yang tidak mengikuti akidahnya para salaf, maka itu pengakuan yang dusta. Karena kita lihat di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai salafi, menjadi pengikut manhaj salaf, tapi ternyata banyak menyelisihi akidahnya para salaf, terutama yang berkaitan dengan penguasa, dengan pemimpin. Ya, dalam masalah asma wa sifat, seakan-akan sama seperti akidah salaf. Dalam masalah tauhid beres seperti akidah salaf.
Tapi dalam masalah menyikapi penguasa, nah di situ dia tidak cocok dengan akidah salaf. Hatinya itu nggak srek dengan akidah salaf. Sreknya sama akidahnya apa? Khawarij. Ya, sereknya itu sama akidahnya Khawarij. Cocok ini sama akidahnya Khawarij kalau urusan pemimpin ini. Kalau sama akidahnya salaf nggak cocok. Disuruh mendengar, taat, bersabar dengan kezaliman pemimpin, nggak boleh mengkritik pemimpin di depan umum. Waduh, ini nggak cocok ini. Ya, khusus masalah ini tok kita ikut mengikuti Khawarij. Naudzubillah. Nah, maka jangan sampai kontradiksi seperti orang Yahudi. Ngaku-ngaku menjadi pengikut Nabi Ibrahim, tapi menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim. Nah sama, ada orang-orang di zaman sekarang yang ngaku-ngaku menjadi pengikut salaf, namun menyelisihi ajaran akidahnya para salaf. Ya, maka pengikut salaf itu bukan dilihat dari panjangnya jenggot, atau dari cingkrangnya celana, enggak. Tapi dilihat akidahnya, kesesuaian akidahnya dengan akidahnya para as-salaf. Lanjut masalah yang ke-19. Judulnya Aibus Sholihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Orang-orang jahiliyah, mereka itu kebiasaannya mencela orang-orang soleh karena perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada si orang soleh tadi. Ya, jadi maksudnya seperti ada seorang ustadz. Ya, ustadz ini ngajarkan sesuatu yang benar kepada murid-muridnya. Tapi ketika ada muridnya yang jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kesalahan, maka orang-orang akan menganggap bahwasanya ini adalah ajarannya si ustadz tadi. Apa maksudnya jamaah ya? Ini ajarannya si ustadz. Jadi yang dicela itu adalah ustadznya, padahal ustadznya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, ustadznya nggak pernah memerintahkan muridnya seperti itu, tapi muridnya memang jatuh dalam kekeliruan. Namun orang-orang di luar sana nggak fair. Ya, yang disalahkan bukan orang yang salah tadi, yang jatuh dalam kekeliruan tadi, tapi yang disalahkan adalah siapanya? Ustadznya, gurunya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Atau manhajnya yang disalahkan. Ya, kayak ada orang itu bilang, ternyata salafi itu juga ada ya yang membolehkan rokok. Ternyata salafi itu juga ada ya yang membolehkan musik. Lu kok bisa? Iya, saya punya teman salafi ngerokok. Lu kok bisa lu rokokannya yang disalahkan siapa? Manhaj salafnya. Iya, yang berbuat maksiat dia kok dikait-kaitkan dengan manhaj salafnya. Ya, manhaj salaf itu berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh oknum-oknum salafinya. Sebagaimana Islam itu berlepas diri dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, ketika seorang muslim berbuat salah, maka apakah kesalahan ini ditimpakan kepada agamanya? Tidak. Nah, kita baca. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatu tasi'ata asyrata, masalah yang ke-19. Qadhuhum fi ba'dis salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Orang-orang jahiliyah mencela orang-orang jahiliyah mencela sebagian orang-orang soleh, baik itu para nabi dan rasul, ya, atau orang-orang soleh yang lain. Kenapa orang-orang soleh ini dicela? Nabi-nabi ini dicela karena kesalahan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut nabi tersebut, oleh orang-orang yang mengikuti nabi tersebut. Ya, orang-orang kafir itu menyalahkan Nabi Muhammad SAW, dianggap Nabi Muhammad ini adalah biang keladi adanya terorisme di atas muka bumi ini. Iya, pernah kan ini kan? Sebagaimana tahun berapa itu? 2006, ya 2006 kalau 2006 2007. Dulu sempat viral karikatur ya Nabi Muhammad SAW, tapi kepalanya itu bom. Ya, dibuat oleh salah seorang politikus Belanda. Siapa namanya? Viral di tahun 2006-2007 itu. Siapa namanya? Antum tahu enggak? Enggak tahu, ngalah di tahun berapa kok ngerasa tuwek dhewe ini. Hah? Tahu kan ya? Viral banget itu dulu. Oh, sudah lupa.
Ya, dibuat oleh politikus Belanda namanya Geert Wilders. Yang sampai sekarang dia itu sangat anti dengan Islam. Ya, Islamophobia luar biasa, tingkat akut dia. Bahkan kalau kampanye itu programnya kalau kepilih menjadi anggota parlemen, dia akan menghilangkan Islam dari Belanda. Luar biasa. Kampanyenya itu kayak gitu. Kenapa dia sampai membuat karikatur Muhammad itu ada kepala, Nabi ada kepala bomnya? Karena perbuatan teror yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, mereka menganggap bahwa terorisme itu sumber ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disalahkan siapa? Nabi SAW. Padahal Nabi ngajarkan apa enggak? Nggak pernah mengajarkan tindakan-tindakan terorisme demikian. Nabi berlepas diri dari hal tersebut. Tapi demikian orang-orang kafir menyalahkan Nabi Muhammad SAW karena perbuatan sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW yang salah. Nah, kita pun juga jangan sampai kayak gitu. Kita nggak boleh menilai firqah dari oknum, perbuatan oknumnya, nggak boleh. Harus fair. Ya, harus fair. Dulu saya pernah ya di medsos, saya pernah negur salah satu ikhwan yang mana dia itu menampilkan gambar salah seorang ulamanya Syiah Rafidhah yang sedang mencium tangan anjing. Ya, mencium tangan anjing. Kemudian dikasih tulisan di situ bahwa ajaran Syiah itu memuliakan anjing. Ya, padahal itu editan. Ya, terus kita katakan bahwa dalam membantah itu tetap harus apa? Harus jujur, harus fair. Ya, nggak boleh dengan kedustaan-kedustaan demikian. Dan jangan membantah dengan perbuatan oknumnya. Kalau mau bantah, lihat ajaran asli mereka, lihat dong kitab-kitab mereka. Kalau memang mau membantah ajaran mereka, jangan melihat perbuatan mereka kemudian dipotret. Nah, kesalahan oknum ini dianggap sebagai bagian dari ajaran Syiahnya itu. Padahal belum tentu atau sudah pasti atau belum tentu? Belum tentu juga. Ya. Kok antum bela Syiah? Bukan bela Syiah. Ngapain Syiah dibela? Tapi tampakkan dong kalau Ahlus Sunnah ini fair, jujur dalam membantah, ilmiah dalam membantah. Ya, tidak dengan modal-modal kedustaan tadi. Kaqathil Yahudi fi Isa wa qathil Yahudi wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti celaan orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu dihabisi sama orang-orang Yahudi, dicela. Kenapa? Gara-gara pengikutnya Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa. Yang salah siapa? Pengikutnya. Ya, Nabi Isa ngajarin gitu enggak? Enggak, tapi yang dicacat, yang dicela, yang dihabisi Nabi Isanya. Demikian juga Yahudi dan Nasara mencela Nabi SAW karena kekeliruan sebagian pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Qadhuhum fis salihin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim minal af'alis sayyi'ah. Orang-orang jahiliyah mereka mencela orang-orang soleh dari kalangan para nabi atau dari kalangan para sahabat. Kenapa kok dicela? Mereka dicela karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pengikut para nabi tersebut. Fayansubuna af'alal atba' ilal matbu'in. Mereka menyandarkan perbuatan pengikut, ya, disandarkan perbuatan pengikutnya ini kepada orang yang diikuti. Ya. Paham ya gambarannya tadi ya? Ya, disandarkan kepada orang yang diikuti. Jadi kalau antum salah, kalau antum berbuat dosa, entah itu berbuat kriminal, maka orang-orang kafir akan mengatakan, oh, yo iki ajaran Muhammad itu memang ngajari maling, ngajari begal orang, ngajari dusta, ngajari nipu. Kan kamu orang Islam, ya, berarti perbuatanmu ini adalah ajarannya Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad itu ngajarkan kayak gitu. Itu orang kafir. Kita jangan niru kayak gitu. Kalau pengen lihat, buka kitab-kitab mereka. Itu ajaran inti mereka. Makanya kalau pengen tahu tentang ajaran asli suatu firqah,
itu jangan ngelihat individu-individunya. Ya, tapi lihat kitab-kitab inti mereka. Lihat bagaimana ajaran inti mereka. Sebagian orang itu kadang tertipu dengan orang-orang Islam Jamaah atau LDII. Ya, karena menganggap kalau dari sisi individunya seakan-akan mereka ini seperti muslim biasa apa enggak? Iya, seperti muslim pada umumnya. Enggak ada masalah kok mereka ini. Sama seperti muslim pada umumnya. Lu deloan kitab intinya. Baca kitab-kitab inti mereka. Bagaimana pengkafiran mereka kepada kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imam mereka. Dianggap kafir sama mereka. Itu baru terkuat ajaran asli mereka. Kalau ndelok individu-individunya, yo kaget to. Ya nggak kelihatan. Syiah, Rafidhah juga kayak gitu, manis kalau di hadapan kita. Bahkan nampak bahwasanya kita ini nggak ada perbedaan. Ya, Syiah sama Ahlus Sunnah ini sama seperti perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Maliki. Iya, manis. Tapi kalau Anda buka kitab-kitab mereka, naudzubillah, kekufuran, kesyirikan, gudangnya kufur ada di dalam mereka. Naudzubillah. Wahum minha bura'a. Padahal para nabi itu berlepas diri dari kekeliruan pengikut-pengikutnya. Pernah Khalid ibnul Walid. Siapa nggak kenal Khalid ibnul Walid? Ya, seorang panglima perang yang tidak terkalahkan. Suatu ketika beliau pernah diperintahkan, ini riwayatnya ada dalam Sahih Muslim. Suatu ketika beliau pernah diperintahkan untuk memerangi suatu kaum. Nah, perintah Nabi ketika memerangi suatu kaum harus ditanya dulu, apakah mereka ini sudah masuk Islam atau belum? Maka kemudian ditanya kaum ini oleh Khalid ibnul Walid. Aslamtum, apakah kalian sudah masuk Islam? Maka kaumnya ini mengatakan sobakna. Ya, kami ini sobi'ah. Ya, kami ini sobi'ah. Mereka itu salah mengucapkan, keliru mengucapkan. Dikira sobakna ini maksudnya adalah kami sudah masuk Islam. Mereka sudah Muslim. Langsung diperangi oleh Khalid ibnul Walid. Salah Khalid ibnul Walid ketika itu. Maka tatkala berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Berlepas diri Nabi SAW, karena Nabi nggak ngajarin demikian. Ya, maka kekeliruan seorang Muslim jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Islam berlepas diri dari semua dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Islam itu pasti benar, tidak ada cacat di dalamnya. Sedangkan Muslim pasti benar? Enggak, ada benar, ada salah. Nah, salahnya nggak boleh disandarkan kepada agama Islamnya. Sebagaimana manhaj salaf itu pasti hak. Adapun salafi pasti benar? Enggak. Ya, kadang benar, kadang salah. Maka kesalahannya nggak boleh disandarkan kepada manhaj salafnya, disandarkan kepada para salafus soleh. Kaqathil Yahudi fi Isa bin Hirafi atba'ihi minas salibiyin. Orang-orang Yahudi mencela Nabi Isa karena pengikut-pengikutnya itu menyembah Nabi Isa, ya, menyembah salib. Wal mu'taqidina annallaha thalithu thalatha. Mereka dicela, Nabi Isa dicela gara-gara pengikutnya itu meyakini Allah itu punya 3 oknum. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Au annal masiha huwallah au ibnullah. Gara-gara pengikutnya meyakini Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, atau Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Wa kadzalika man yakdahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dini minal quburiyah wa minal jahmiyah wal mu'tazilah wal khawarij. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela oleh orang-orang kafir gara-gara ada pengikut Nabi Muhammad yang jatuh dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Di antaranya apa? Penyembahan terhadap kuburan-kuburan. Nah, apalagi di mana? Di Indonesia. Iya, apalagi di negeri kita. Berapa banyak negeri kita ini masih subur dengan pengkeramatan terhadap kuburan. Ya, dengan khurafat-khurafat. Ya, dengan
dongeng-dongeng karomah wali. Laris nggak di negeri kita? Laris. Orang kafir ngelihat loh, kok ngene iki Islam iki. Iya, ngomong ngene iki ajarane Muhammad iki. Iya. Khoyal-khoyal. Ya kan cerita-cerita yang dusta-dusta, cerita-cerita dongeng. Itu orang kafir ngelihat kayak gitu. Mereka itu menganggap bahwa itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mengkeramatkan kuburan demikian itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi nggak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Nabi menentang pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan tersebut. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Wahai Ali, jangan kau tinggalkan berhala kecuali kau hancurkan, dan jangan kau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan kuburan itu. Itu ajaran Nabi SAW. Bukan malah dihias kayak kamar manten. Iya, sekarang dihias kuburannya kayak kamar manten. Kadang dikasih payung-payungan. Oh, payung-payungan, kasih payung-payungan, kasih bunga melati. Ajaran siapa? Orang-orang kafir ngelihat ini ajarannya Muhammad itu. Padahal Nabi berlepas diri dari hal tersebut. Kemudian ajarannya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Ini Khawarij yang tadi kita katakan. Orang-orang kafir ketika melihat para teroris, ya mereka melakukan aksi-aksi teror mereka, maka orang kafir akan berpikir bahwa memang itu yang diajarkan oleh Muhammad. Ya, ajarannya Muhammad itu suka teror, membunuh orang tanpa hak. Naudzubillah. Fanaqulu liman yakdahu fi haula'il anbiya. Maka kita katakan kepada mereka-mereka yang mencela para nabi gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh pengikut para nabi itu, kita katakan laisa hadza huwa dinu Musa alaihi salam. Bukan itu ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Walaisa hadza dina Isa alaihi salam, dan bukan itu ajaran Nabi Isa alaihi salam. Antum ketika ngelihat orang-orang Zionis yang memerangi kaum muslimin di Palestina, yang menjajah kaum muslimin di Palestina, yang membantai kaum muslimin di Palestina, antum ketika melihat orang-orang Yahudi ini, mereka ini mengaku-ngaku pengikut siapa? Nabi Musa. Apakah perbuatan mereka, gara-gara perbuatan mereka yang keji, kejam, busuk itu, kemudian Anda sandarkan perbuatan mereka ini kepada ajarannya Musa? Ma'adzallah. Ya, jangan. Kemudian mengatakan, ini tuh ajarannya Musa ini. Suka jajah negeri. Ya, suka membantai kaum muslimin, suka membantai manusia, tidak berperi kemanusiaan. Apakah ini yang diajarkan oleh Musa? Ya enggak sih. Kapan Nabi Musa ngajarkan kayak gitu? Ketika orang Yahudi misalnya bentur-benturin kepala di tembok, atau mereka juga mengkeramatkan kuburan-kuburan keramat, apakah kemudian Anda menyalahkan Nabi Musa alaihi salam? Tidak. Ya, kalau kita jangan kayak gitu. Demikian juga Isa. Ketika Anda melihat orang-orang Nasoro, ya mereka beribadah dengan nyanyian-nyanyian, ya kemudian mereka sujud kepada salib, kepada patungnya Yesus. Apakah Anda kemudian menyalahkan Nabi Isa alaihissalam gara-gara perbuatan mereka? Tidak. Para nabi dan rasul berlepas diri. Walaisa hadza dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama yang Nabi Muhammad juga kita katakan itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sujud kepada kuburan, yang mengkeramatkan kuburan-kuburan, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana indal atba' inhirafun fa innahu la yunsabu ilal asl. Apabila para pengikut itu punya penyimpangan, maka jangan kemudian penyimpangannya itu disandarkan kepada asal ajaran mereka. Wa innama yunsab ila man yasduru minhu hadza syai'. Tapi sandarkan kejelekannya itu kepada pelakunya. Ya, jangan disandarkan kepada ajarannya. Fala tu'abu risalatu Musa alaihi salam bi annal yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru. Maka Nabi Musa enggak boleh dicela gara-gara perbuatan orang Yahudi yang telah melakukan penyelewengan, yang merubah-rubah kitab Allah. Wala yunsabu ma indan nasara minasyirki was-salibiyah wal kufril qabih ila dini Isa alaihi salam. Sebagaimana kita enggak boleh mencela Nabi Isa gara-gara kesyirikan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa,
penyembahan terhadap salib-salib, ya kekufuran yang sangat buruk, itu semua nggak boleh kita mencela Nabi Isa gara-gara perbuatan pengikutnya yang jelek itu. Wala yunsab ila Muhammad ma indal kuburiyin alladzina yad'unal Islam. Dan jangan mencela Nabi Muhammad SAW gara-gara kelakuan para kuburiyin yang mereka masih menyandarkan diri mereka kepada Islam. Au al-malahidah minar rafidah wal batiniyah. Dan juga jangan mencela Nabi Muhammad SAW atas kejelekan orang-orang rafidah atau orang-orang batiniyah. Wa in tasammau bil Islam, meskipun mereka menamakan diri mereka sebagai Islam. Hadza la yunsab ila dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan mereka ini tidak boleh disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yunsabu ilan nabiyyi manittaba'ahu wa amana bihi. Yang boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang memang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada orang yang bertauhid, dia nggak mau menyembah kepada selain Allah, dia benci dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh nggak Anda menyandarkan perbuatannya dia ini kepada Nabi? Boleh, karena memang itu ajarannya. Ketika ada orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari maksiat, kemudian Anda mengatakan bahwasanya ini ajarannya Muhammad, boleh nggak? Boleh. Ya boleh, kan memang demikian yang diajarkan oleh beliau. Tapi kalau kekeliruannya jangan disandarkan kepada Nabi. Wa yunsab ila sholihin man iktada bihim wattaba'ahum. Disandarkan kepada orang-orang soleh siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal kali masuk Islam dari kalangan muhajirin atau ansar dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Yang mengikuti dengan baik maksudnya adalah secara totalitas mengikuti mereka. Duduk prasmanan. Oh, ini akidahnya cocok sama saya. Yo, tak jupuk. Wah, ini gak cocok ini. Gak dijupuk. Nah, ini cocok ini, diambil. Enggak. Namanya bi ihsan, itu bi itqan. Dengan teliti mengikuti akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-68, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadan nabi. Sesungguhnya orang yang paling layak menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu yang layak disebut sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Wa kadzalika la yunsab ilal a'immatil arba'ah ma indal muntasibina ilaihim min inhirafin fil aqidah wa mukhalafatin lid dalil. Sebagaimana juga jangan menisbatkan kekeliruan orang kepada imam yang empat gara-gara perbuatan mereka. Mereka mengaku pengikut Imam Syafi'i, tapi ternyata mereka menyelisihi akidahnya Imam Syafi'i. Maka kekeliruan mereka jangan disandarkan kepada Imam Syafi'i. Ada orang misalnya mengatakan Allah tidak di atas, menolak ketinggian Allah di atas arsy. Orang ini sangat luar biasa menampakkan diri sebagai pengikut Imam Syafi'i. Ya, istilahnya dia ini sudah fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Bahkan dia bubuhkan di belakang namanya Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i. Ya, sebagai bentuk menyandarkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Tapi ternyata dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah misalnya. Ya, makanya seperti ini jangan kemudian dikatakan oh, berarti itu ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ternyata tidak menetapkan Allah di atas. Imam Syafi'i itu ternyata mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Lho to kondi? Iya, ada ustadz itu yang memang terkenal Syafi'i ya, akidahe ngono. Ya iku dhewe. Ojo disandarno nang Imam Syafi'i ini. Kalau pengen tahu bagaimana ajaran Imam Syafi'i,
lihat kitab-kitab Imam Syafi'i atau kitab-kitab muridnya Imam Syafi'i. Jangan ngelihat sama orang yang ngaku sebagai Syafi'i. Paham ya jamaah ya? Ya, jangan ngelihat orang yang ngakunya sebagai madhab Syafi'i, fanatik terhadap madhab Syafi'i sampai tadi nama belakangnya itu diganti menjadi Asy-Syafi'i. Ya. Kajiannya itu fikih Syafi'i, edan ambek fikih Syafi'i pokoknya wis. Apa-apa Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i begini wis saklek Imam Syafi'i. Jadi dia ini dikenal sebagai orang yang memang benar-benar berpegang dengan ajarannya Imam Syafi'i. Terkenal dia wisan kayak gitu. Ketika ngelihat akidahnya seperti itu, jangan kemudian beranggapan, oh berarti Syafi'i kayak ngono. Soalnya fulan ini ngefans berat sama Imam Syafi'i. Enggak. Lihat dalam kitab-kitab beliau. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang ke-20 berkaitan dengan sihir, perdukunan dan juga karomah wali. Nah, cocok ini. Sangat cocok dengan negara plus 62. Baik, kalau ada mau ditanyakan, ya. Kita ingin bertanya, apakah pengakuan itu dianggap tidak berlaku walaupun kadang masih menyelisihi, walaupun cuma dalam sebagian hal saja? Kalau yang dia selisihi itu adalah perkara-perkara yang merupakan cabang, perkara-perkara yang merupakan ijtihad, ya, maka boleh dia tetap menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i misalnya. Ya, dia menisbatkan diri kepada Imam Asy-Syafi'i, tapi ternyata ada perkara-perkara ijtihadnya Imam Syafi'i yang tidak dia ikuti. Maka ini boleh. Ya, namun kalau dalam perkara-perkara yang merupakan prinsip-prinsip agama, manakala dia menyelisihi satu saja, maka dia tidak boleh menyandang sebagai pengikut Imam Syafi'i. Nggak boleh dia. Karena masalah prinsip ini nggak boleh ditinggalkan, diselisihi satu pun. Ya, kalau perkara-perkara ijtihad, nah ini bisa dia tinggalkan. Cukup. Baik, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.